Halo semuanya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Gimana kabar kalian anak-anakku tersayang? Semoga kalian semua selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala, selalu dihindarkan dari segala mara bahaya, dan yang terpenting kalian harus rajin membersihkan diri, membersihkan rumah. Dan ingat, kebersihan itu adalah sebagian dari iman. Oke. Nah, mengingat kalian liburnya sudah sangat lama, kalau tidak salah hampir 2 minggu. Nah, kalian libur bukan berarti kalian gak belajar. Ingat, kalian libur bukan berarti kalian gak belajar. Jadi, mengejar ketinggalan materi kita, jadi kita belajarnya melalui pembelajaran online atau pembelajaran daring. Kalian mau libur, mau jalannya kemanapun tidak masalah. Yang penting tetap belajar. Jadi ingat, jangan lupa belajar di rumah. Jangan terlalu bermain. Jaga kesehatan kalian, ya. Oke. Kali ini kita akan belajar mengenai subpokok bahasan yang baru, yaitu sudut pusat dan sudut keliling. Pertemuan kita yang sebelumnya itu kita sudah membahas mengenai menghitung keliling lingkaran dan luas lingkaran. Kita sudah menghitung keliling lingkaran dan luas lingkaran. Kalian juga sudah mengetahui sifat-sifat dari lingkaran itu seperti apa, di dalam lingkaran itu ada apa saja gitu. Pertemuan kita yang kemarin kita sudah membahas sebelumnya, sebelum kita libur, itu materinya sudah saya jelaskan untuk kalian. Oke, selanjutnya kita masuk ke pokok bahasan. Nah, kita lanjut, kita masuk ke materinya. Oke, di sini kita akan bahas mengenai masuk ke D, sudut pusat dan sudut keliling. Yang pertama, sudut pusat dan sudut keliling. Sudut pusat dan sudut keliling. Sudut pusat itu apa sih? Sudut pusat adalah sudut yang titik sudutnya merupakan titik pusat lingkaran. Jadi, yang bentuknya segitiga, yang bentuknya seperti ini, seperti ini. Nah, yang kayak gini. Nih. Enggak ya? Yang kayak gini. Nah, yang kayak gini. Itu yang kecil seperti segitiga itu. Nah, itu namanya sudut. Itu namanya adalah sudut. Sudut AOB dan sudut COD adalah sudut pusat lingkaran. Oke, coba perhatikan gambar di bawah. Terdapat sebuah lingkaran, itu ada dua buah lingkaran, tapi bahas dulu yang lingkaran yang pertama. Ada sebuah lingkaran yang di tengah-tengahnya itu terdapat sebuah titik yang diberi lambang O, diberi tanda hitam. Lalu ada juga terdapat garis A, garis B, garis C, dan garis D. Oke. Garis AOB itu dia membentuk sebuah sudut. AOB itu membentuk sebuah sudut. Lalu COD itu juga membentuk sebuah sudut. Nah, sudut AOB dan sudut COD merupakan sudut pusat lingkaran. Oke, perhatikan gambar yang kedua. Di situ terdapat juga sebuah lingkaran yang di dalamnya terdapat satu titik, yang titik itu diberi dengan lambang O. Lalu juga terdapat satu garis, yaitu ada garis A, garis B, dan juga lingkungan C. Oke, AOB, garis AOB
garis dari A menuju ke O lanjut ke B, itu dia membentuk sudut. Jadi sudut AOB disebut pusat sudut. AOB disebut sudut pusat. Kenapa sudut pusat? Karena garisnya dia melalui titik sudut. Itu. Yang berikut, sudut ACB. Sudut ACB, garis yang dimulai dari titik A menuju ke C, berhenti ke B. Nah, itu dia membentuk juga sebuah sudut. Jadi sudut ACB disebut keliling. Kenapa disebut keliling? Karena garisnya dia menyeluruh dan dia di luar titik pusat. Gitu ya. Semoga dipahami ya. Oke, yang berikutnya. 2. Sifat-sifat sudut keliling. Oke, di sini sifat-sifat sudut keliling ini ada, kalau nggak salah ada beberapa. Kita bahas satu persatu. Yang pertama itu adalah besar sudut-sudut keliling yang menghadap busur yang sama adalah sama. Besar sudut-sudut keliling yang menghadap busur yang sama adalah sama. Coba kalian perhatikan gambar di samping. Itu terdapat sebuah lingkaran. Di tengah-tengahnya itu ada sebuah titik yang diberi lambang O. Lalu terdapat sudut AOB, ada garis A, ada titik pusat O, ada garis B. AOB itu dia disebut dengan sudut pusat. Lalu garis A dan B atau sudut AB itu dia namanya busur. Jadi dari garis dari A, B itu namanya busur. Yang berikutnya sudut ACB. Jadi dari A menuju ke C lanjut ke B itu namanya sudut keliling. Yang berikutnya sudut ADB. Nah, ADB ini dia sama dengan ACB. Mereka berdua sama-sama merupakan sudut keliling. Oke, jadi sudut ACB dan sudut ADB merupakan sudut keliling yang menghadap busur yang sama, yaitu busur AB. Jadi ingat, sudut ACB dan sudut ADB adalah sudut keliling yang menghadap busur yang sama, yaitu busur AB. Sehingga sudut ACB sama dengan sudut ADB. Paham ya? Oke, yang berikut. Nah, kita masuk pada rumus. Jadi, rumus di sini ada dua, yaitu rumus sudut pusat dan sudut keliling. Nah, sudut pusat atau dilambangkan dengan sudut AOB adalah 2 kali sudut ACB. Jadi sudut ACB itu apa? Sudut ACB itu adalah sudut keliling. Atau sudut keliling dilambangkan dengan sudut ACB sama dengan 1/2 dikalikan dengan sudut AOB atau sudut pusat. Jadi ingat, kalau ada soal yang sudah diketahuinya sudut pusat lalu ditanyanya sudut keliling, berarti kalian menggunakan rumus sudut keliling. Jadi kalau misalnya ada soalnya lagi diketahuinya sudut keliling, lalu pertanyaannya disuruh menghitung sudut pusat, berarti kalian menggunakan rumus sudut pusat. Jadi ingat, rumus sudut pusat 2 kali sudut keliling. Sedangkan kalau sudut keliling itu 1/2 dikalikan dengan sudut pusat, ya. Oke, kesimpulan, besar sudut pusat sebuah lingkaran adalah
2 kali besar sudut keliling yang menghadap busur yang sama. Oke, kita masuk kepada contoh. Perhatikan baik-baik. Oke, contoh yang pertama. Perhatikan gambar di samping. Nah, di samping itu terdapat sebuah lingkaran. Di tengah-tengahnya itu terdapat sebuah titik dilambangkan dengan huruf O. Lalu terdapat garis A, garis C, garis A menuju D, dan C menuju D. Di tengah-tengah titik itu terdapat besaran sudutnya itu 160 derajat. Lalu garis A menuju B dan B menuju C. Oke, perhatikan. Di situ sudah diketahui AOC. AOC itu apa? AOC itu adalah sudut pusat. Nah, sudah diketahui sudut pusatnya itu adalah 160 derajat. Permasalahannya di sini yaitu kalian disuruh mencari besar sudut keliling. Nah, itu ABC. ABC itu yang nantinya kalian mencari hasilnya atau nilainya. Oke, kita masuk ya kepada penyelesaian. Di sini yang pertama kita tulis dulu diketahui atau sudut AOC sama dengan 160 derajat. AOC ini merupakan sudut pusat. Dan ditanya permasalahannya itu adalah sudut ABC. ABC itu apa? ABC itu adalah keliling. Oke, penyelesaian. Karena di sini ditanyanya suruh menghitungnya sudut keliling, berarti kita menggunakan rumus sudut keliling, di mana rumusnya itu adalah 1/2 dikali dengan sudut pusat. Nah, selanjutnya 1/2 dikalikan dengan besaran sudut pusat berapa? 160 derajat. Jadi 1/2 dikali dengan 160 derajat. 1 dikalikan dengan 160 derajat hasilnya 160 derajat. Lalu dibagi dengan 2 hasilnya adalah 80 derajat. Jadi besar sudut ABC adalah 80 derajat. Nah, gimana? Gampang kan cara penyelesaiannya? Iya, jadi sering-sering pahami soalnya. Ingat, kalau diketahuinya sudah sudut pusat, lalu ditanyanya sudut keliling, berarti kalian menggunakan rumus sudut keliling. Oke, yang berikut. Yang di sini, yang berikutnya yaitu besaran sudut keliling yang menghadap diameter sama dengan 90 derajat. Oke, perhatikan. Ini ada sebuah lingkaran yang di tengah-tengahnya ada titik sudut. Ya. Lalu ada garis AB yang membagi lingkaran sama besar. Itu namanya apa? Diameter lingkaran. Nah, itu adalah diameter lingkaran. Jadi garis A menuju B itu namanya adalah diameter. Ingat ya, pertemuan kita yang sebelumnya sudah saya bahas diameter itu seperti apa, juring, apotema, dan sebagainya. Oke, yang berikut perhatikan lagi, itu ada garis ABD dan ABC. Jadi ABD dan ABC ini sama besarnya, sama garisnya, sama panjangnya, sama pendeknya. Jadi ABD dan ABC kedua sudut ini merupakan sudut keliling. Jadi sudut ACD dan sudut ABD dan sudut ABC itu sama-sama menghadap diameter atau garis AB. Maka sudut ACB sama dengan maka sudut ACB sama dengan 90 derajat dan sudut
DB sama dengan 90 derajat. Oke, yang berikutnya. Jumlah sudut-sudut keliling yang berhadapan sama dengan 180 derajat. Oke, perhatikan gambar di samping. Nah, di situ terdapat sebuah lingkaran. Lalu di dalam lingkaran itu dia membentuk sebuah bidang datar. Nah, di situ di dalam bidang datar itu ada sudut A, sudut B, sudut C, sudut D. Oke, perhatikan. Sudut A berhadapan dengan sudut C. Nah, sudut A dari sudut A yang di ujung sini dia berhadapan dengan sudut C. Jadi dia garis. Dia berhadapan. Lalu sudut B yang di bagian bawah, yang di bagian sini. Sini. Nah, itu dia berhadapan dengan sudut D. Dia naik ke sini. Ya. Jadi sudut B dia berhadapan dengan sudut D. Jadi ingat, sudut A dia berhadapan dengan sudut C. Sudut A ini berhadapan dengan sudut C dan sudut B berhadapan dengan sudut D. Maka sudut A berhadapan dengan sudut C, maka sudut A plus sudut C sama dengan 180 derajat. Dan sudut B berhadapan dengan sudut D, maka sudut B tambah sudut D sama dengan 180 derajat. Oke. Nah, sampai di sini pertemuan kita, materi kita cukup sampai di sini. Ingat, jangan lupa sering-sering belajar, sering-sering membaca supaya kalian bisa pahami materi dari sudut-sudut lingkaran ini. Nah, agak-agak sulit sih, cuman kalau kalian sering-sering membaca, insya Allah materinya sangat gampang untuk kalian pahami. Oke, tak lupa pula saya memberikan tugas untuk kalian. Jadi insya Allah setiap pertemuan itu saya memberikan tugas. Nah, di sini ada tugasnya, ada tugas. Nah, ini tugas mandiri, ada 5 soal. Ini soal yang pertama, dan ini soal kedua, ketiga, keempat, dan kelima. Ada 5 soal. Nah, tugas-tugas ini nantinya kalian kerjakan di rumah. Ingat, kalian kerjakan. Jadi, pada saat kalian mengerjakan soal, saya minta foto kalian mengerjakan soal, lalu foto juga hasil kerja kalian, lalu dikirim ke WA-nya Ustazah Yati. Nantinya Ustazah Yati kirim kepada saya. Lalu setelah itu saya periksa hasil kerja kalian supaya kalian punya nilai. Oke. Sampai di sini perjumpaan kita. Nantinya kita akan bertemu lagi di pertemuan kita berikutnya. Oke, sekian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.